datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam mitologi Hindu, Airawata adalah gajah putih berkepala 3 yang ditunggangi oleh Dewa Indra, di mana binatang itu memiliki 4 gading pada masing-masing kepalanya. Selain itu, Airawata juga dikenal karena kekuatannya dalam melawan kejahatan. Mungkin itulah yang ingin disampaikan sang sutradara dalam film berjudul Mr. Airawata, dibintangi oleh Darsan, garapan sutradara A.P. Arjun, dan dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang petani yang menyamar sebagai asisten komisaris polisi atau ACP, di mana selama ia menjabat, pekerjaan polisi mulai berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, penjahat kawakan pun meradang karena ulahnya. Namun suatu ketika penyamarannya terbongkar dan mengharuskannya menjalani proses hukum. Apakah yang terjadi selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dimulai dengan 2 orang menteri dan seorang DGP mendatangi kediaman seorang mantan pejuang kemerdekaan yang kini telah menjadi petani bernama Vita Gauda. Mereka memohon kepada sang pejuang tersebut untuk mengizinkan cucunya, Airawata, seorang perwira IPS, untuk bertugas. Tanpa banyak pertimbangan, Gauda setuju, namun dengan syarat mereka dilarang membatasi pergerakan Airawata dan diminta membiarkan Airawata melakukan apa yang harus dilakukannya. Sebab Gauda telah mendidiknya menjadi IPS untuk melayani bangsa tanpa pamrih. Kesepakatan pun didapat. Sementara itu di luar, para awak media telah menunggu informasi dari 3 petinggi negeri tersebut. Di sisi lain, seorang reporter bertanya kepada seniornya tentang siapa Airawata serta alasan dibalik keributan saat itu. Sang senior pun menjawab dan kilas balik cerita dimulai dari sini. 6 bulan sebelumnya, Airawata telah bergabung dengan kepolisian Bangalore sebagai ACP. Asisten Komisaris Polisi Airawata memiliki solusi instan untuk semua masalah masyarakat, baik itu tentang bundir petani, taruhan kriket, penjamretan, masalah pedagang kaki lima, serta masalah pengemudi auto dan masih banyak hal lainnya. Airawata membawa perubahan besar ke kota yang dipenuhi kejahatan dan perlahan-lahan membasmi semua aktivitas kriminal di sana. Airawata adalah sosok polisi tangguh yang bergerak di sekitar kota dengan sepeda motor andalannya yang tertempel patung kepala gajah pada bagian depan. Ia mempunyai asisten seorang polisi bernama Bahubali yang ditugaskan untuk membantunya. Siang itu mereka menggerebek markas kawanan preman yang telah mengganggu para mahasiswi Bangalore. Airawata tak segan meletupkan timah panas kepada seseorang yang hendak melarikan diri itu. Kemudian, ia melempar borgol-borgol ke arah mereka sembari mengancam tentang keselamatan jiwa mereka jika nekat melawan atau melarikan diri. Hingga mereka pun secara sukarela memasang borgol di tangan lalu ikut ke police station. Mereka adalah anak buah Pratap Kali, seorang penjahat kawakan di Karnataka. Esok harinya, anak buah Pratap yang lain mendatangi police station bermaksud hendak membebaskan kawanannya, namun rencana mereka digagalkan oleh Airawata. Di hari yang sama, Airawata memergoki anak buah Pratap yang lain sedang memukuli seorang pria. Tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan oleh hukum manapun membuat Airawata menghentikannya. Namun, anak buah Pratap berani menunjuknya dan tak segan Airawata menembak tangan laki-laki itu. Melihat hal tersebut, yang lain pun tak berani menentang sang ACP. Airawata melanjutkan perjalanan menghadap komisaris polisi. Sang komisaris menegurnya sebab ia telah memenjarakan anak buah Pratap Kali. Sang komisaris meminta Airawata membebaskan mereka, namun ia menolak sebab sang komisaris tak memberinya perintah tertulis untuk membebaskan anak buah Pratap. Perdebatan sempat terjadi antara keduanya yang saling mempertahankan argumen. Airawata bersikeras ingin mematahkan aturan hierarki yang salah dalam sistem Departemen Kepolisian selama ini, di
di mana benar atau salah, keputusan senior harus selalu dijalankan. Padahal hukum dan keadilan sebenarnya bukan seperti itu. Sebuah kebenaran dan keadilan harus benar-benar ditegakkan. Sementara kesalahan sudah sepatutnya mendapat hukuman. Tapi yang terjadi di sini, Departemen Kepolisian telah tunduk oleh perintah penjahat kawakan Pratap Kali. Sehingga benar atau salah, ucapan Prataplah yang didengar dan dijalankan. Meski sang komisaris telah memperingatkan Airawata supaya tak menentang Pratap, namun Airawata justru melakukan yang sebaliknya. Kepada sang komisaris ia berkata bahwa dirinya siap menghadapi Pratap Kali kapanpun dan dimanapun. Sementara itu Pratap Kali yang telah mendengar tentang nyali ACP baru ini berencana mendatangi sang ACP dan hendak merangkulnya dalam upaya kelancaran seluruh kerjaan bisnis yang dimiliki. Akhirnya sore itu Pratap beserta anak buahnya mendatangi tempat gym di mana Airawata berada dengan membawakan karangan bunga serta buah-buahan. Mereka sempat bertegur sapa dan bercakap-cakap. Airawata yang sudah mengetahui taktik licik dan tujuan Pratap Kali menanggapi kedatangan mafia tersebut dengan sikap acuh tak acuh hingga membuat Pratap kesal. Di lain waktu, Pratap bertemu dengan komisaris membicarakan tentang Airawata. Pratap tak menampik power yang dimiliki Airawata dapat menggulingkannya sewaktu-waktu. Sebab itulah ia bersekongkol dengan komisaris untuk menggulingkannya lebih dulu. Suatu hari, seorang gadis bernama Priya dan temannya Chico tengah melakukan penghitungan proyek. Nampaknya mereka adalah golongan arsitek atau insinyur. Priya yang saat itu tak sengaja mengarahkan teropongnya ke arah lapangan kuda, melihat sosok Airawata yang tengah berlari sangat cepat di antara kuda-kuda. Pemandangan itu sontak membuatnya terpikat dan memberanikan diri menemui Airawata di ofisnya ditemani oleh Chico. Gadis itu tak segan menyatakan cintanya kepada Airawata, namun sang ACP menolaknya mentah-mentah dengan mengatakan jika seorang gadis akan nampak lebih anggun dalam balutan sari. Pernyataan tersebut tak mematahkan hatinya. Justru Priya merasa tertantang dengan itu. Ia rela melakukan apapun untuk Airawata. Siang itu dalam perjalanannya, Airawata dihentikan oleh seorang gadis cilik yang meminta bantuan karena sopir bis mereka mendadak mendapat serangan jantung. Segera ia lajukan bis sekolah itu dan menyelamatkan nyawa sang sopir serta anak-anak dari kemungkinan terjadi kecelakaan jika bis terus berhenti di tengah jalan tadi. Usai mengalami kejadian itu, Airawata memunculkan aturan baru bagi seluruh sekolah di hadapan para wali murid untuk menambahkan bis sekolah supaya tak ada muatan penumpang berlebih yang dapat memicu terjadinya laka lantas. Selain itu, pemeriksaan kesehatan terhadap para driver harus dilakukan selama 15 hari sekali. Tak cukup di situ, Airawata menambahkan supaya para driver juga diberikan asuransi kesehatan. Sanksi jika aturan tersebut tak diindahkan, maka lisensi sekolah akan dicabut dalam kurun waktu 24 jam. Tanpa disadari, aturan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi para komplotan mafia, terutama Pratap Kali yang segera menyerukan permusuhan dengan Airawata. Ia mendatangi police station dengan penuh emosi, namun lagi-lagi aksinya mendapat tanggapan dingin dari sang ACP. Di lain waktu, Priya menemui Airawata di stadion tempat sang ACP berlatih lari. Kini gadis itu sudah berada dalam balutan sari seperti yang dikatakan oleh Airawata. Namun ternyata hal tersebut belum cukup membuat sang ACP jatuh hati padanya. Airawata berkata jika Priya menginginkan cinta darinya, maka Priya harus berusaha keras untuk membuktikannya. Priya yang sedang berjuang mendapatkan hati Airawata meminta bantuan Chico untuk menyampaikan pesan darinya. Pada tengah malam itu Priya nekat mendatangi rumah Airawata berharap ia hadir dalam mimpi sang ACP. Namun lagi-lagi upayanya belum juga membuahkan hasil. Airawata masih mengacuhkannya. Esok harinya Airawata mengumpulkan seluruh anggota polisi. Pada apel pagi itu ia mengevaluasi hasil kerja mereka. Mulanya mereka mengatakan jika kinerja selama ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba datang rombongan warga mengadukan keluhan-keluhan mereka. Mulai dari penjamretan, pencurian,
perampasan hingga pertikaian yang telah dilakukan oleh para kaum hooligan di masing-masing wilayah mereka. Merasa malu atas kinerja anggota-anggotanya, setelah rombongan warga pulang, Airawata menegur serta menampar para inspekturnya. Ia memperingatkan anggotanya supaya benar-benar bekerja dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai polisi yang mana harus melayani serta melindungi masyarakat. Segera saja para polisi bergerak untuk menindak para pelaku kejahatan itu. Sementara komplotan preman pengacau kota yang hendak melangsungkan aksinya mengurungkan niat saat melihat sepeda motor Airawata ada di mana-mana. Namun lama-lama mereka gerah juga. Sebab jika tak nekat, maka mereka tak akan kenyang. Oleh karenanya mereka berniat untuk menjual saja sepeda motor Airawata yang meresahkan itu. Sialnya aksi mereka tak luput dari pantauan sang ACP yang sontak membuat mereka ketakutan. Airawata mengancam mereka supaya mengembalikan semua hasil jarahan kepada warga. Begitulah akhirnya mereka menepati janji mengembalikan barang-barang yang telah berhasil mereka curi ke police station. Warga yang menjadi korban-korban mereka pun turut hadir di sana untuk mengambil kembali barang-barang miliknya. Setelah itu, Airawata tak lupa memberi pengertian sekaligus peringatan kepada mereka supaya mengubah cara hidup serta pola pikir agar tak merugikan masyarakat lagi. Di hari berikutnya, komisaris mengadakan pertemuan dengan para petinggi-petinggi kepolisian lainnya termasuk ICP. Di sana Airawata mendapat tegur dari sang komisaris dengan tudingan bahwa ia telah mengambil keputusan sepihak tanpa konsultasi lebih dahulu kepada pejabat tertinggi. Dengan santai, Airawata menjawab jika hal itu tak dibutuhkannya sebab ia menjalankan sistem tersebut dengan uang pribadi bukan dengan uang departemen. Begitulah ia mengakhiri pertemuan siang itu. Komisaris nampak makin kesal dibuatnya. Sementara itu, selang beberapa hari, halaman police station terlihat penuh sesak dengan warga yang datang hendak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Airawata. Di waktu yang sama, Pratap datang. Ia membawa pengacara dan memberikan sepucuk surat kepada Airawata. Entah apa isi surat itu, namun sang ACP seketika membebaskan anak buah Pratap yang telah ditawannya. Dan pertemuan mereka berakhir setelah terjadi sedikit adu argumentasi. Bagaimanapun Pratap berusaha membuat Airawata tunduk, namun tak sekalipun upayanya berhasil. Airawata makin membusungkan dada menentang kuasa Pratap kali. Di lain hari, seorang kakek tukang sapu sebuah stasiun kereta api menghadap Airawata melaporkan tentang barang selundupan yang tersimpan dalam sebuah kontainer di mana tak seorang pun menyadari aktivitas ilegal tersebut. Sebenarnya hal itu sudah berulang kali dilaporkannya kepada Departemen Kereta Api, namun mereka tak sekalipun berupaya menghentikannya. Segera Airawata bergerak menguntit barang ilegal itu hingga kehadirannya disadari oleh komplotan mafia yang tak lain adalah anak buah Pratap Kali. Dalam upaya menggagalkan transaksi ilegal itu, Airawata terlibat aksi perkelahian mobil yang sengit hingga berhasil memenangkan pertarungan. Kontainer tersebut berisi puluhan gadis belia dan uang hitam yang berjumlah fantastis. Mengetahui Airawata telah menggagalkan transaksinya, Pratap mulai meradang. Ia tak habisnya mengancam sang ACP, namun ancaman tak berlaku bagi Airawata. Keberhasilan upaya Airawata dalam menggagalkan transaksi ilegal tersebut mendapat sorotan dari para awak media serta tanggapan positif dari DJP. Nama Airawata makin melambung dan dielu-elukan oleh masyarakat luas. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpa. Begitu pula yang terjadi pada Airawata. Siang itu ketika tengah menghadap DJP membicarakan persiapan parade yang hendak dilakukan oleh Departemen Kepolisian, DJP menerima selembar fax misterius, kemudian meminta Airawata melangsungkan latihan paradenya. Di tempat lain dalam waktu yang sama, nampak sekelompok pria tengah menyelidiki latar belakang Airawata. Sementara itu ketika latihan parade tengah berlangsung, datang pasukan petinggi Departemen Kepolisian termasuk DJP meminta Airawata melepaskan topi berikut uniformnya detik itu juga.
sebab ia telah terbukti sebagai polisi palsu. Komisaris nampak senang dengan temuan itu. Kabar tentang penangkapan Airawata telah tersiar di seluruh media. Pria juga mengetahuinya. Ia bahkan membesuk Airawata di penjara. Di sanalah terungkap alasan jatuh cinta pria kepadanya bukan karena ia memakai seragam kaki, melainkan pada suatu hari ketika sebuah kecelakaan menimpanya, seorang laki-laki telah bersedia mendonorkan darah untuknya. Dan laki-laki itu tak lain adalah Airawata. Pria juga menegaskan bagaimanapun kondisinya, ia akan tetap mencintai Airawata. Interogasi telah dilakukan oleh komisaris. Sidang telah dilaksanakan. Namun persidangan berlangsung alot sebab Airawata menolak memberitahukan motifnya melakukan penipuan ini. Sementara itu, publik telah mendesak kepolisian untuk melakukan persidangan terbuka sebab meski Airawata telah terbukti menipu, namun kinerjanya sebagai polisi palsu jauh lebih baik dibanding kinerja polisi asli. Terbukti dengan tingkat kejahatan yang menurun drastis di seluruh kota. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya DJP mengabulkan permintaan publik. Persidangan terbuka pun digelar. Barulah di sana terungkap motif dibalik nekatnya Airawata mengenakan peran ACP palsu adalah setelah saudara perempuannya, Charu, bundir usai dilecehkan dan polisi tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan kasus tersebut. Semua bermula ketika Airawata yang seorang petani kala itu pergi ke Banglur untuk menyelesaikan masalah pertanian. Ketika hendak pergi membajak sawah bersama teman Airawata bernama Pragas, adiknya Charu dilecehkan oleh pekerja mereka sendiri. Berulang kali keluarganya datang melaporkan hal yang telah menimpa Charu, namun seorang polisi korup menolak untuk menerima pengaduan keluarganya. Yang akhirnya, hal itu mengakibatkan Charu bundir sebab tak sanggup lagi menyangga beban malu yang didapat. Sementara dalam menuntut keadilan, Prakas yang menerima tanggapan tak menyenangkan dari sang inspektur akhirnya menembak kepala polisi korup itu. Kemudian ia saling tembak dengan salah satu anggota polisi lainnya. Ketiganya pun mati di tempat. Sejak saat itu, Airawata bersumpah akan membalas dendam. Selanjutnya, tepat saat Departemen Kepolisian Karnataka mengalami kekosongan posisi ACP, Airawata melakukan pengaturan dengan orang dalam supaya dirinya terpilih untuk bergabung dengan kepolisian. Dan rencananya pun berhasil. Sayangnya orang dalam bernama Ramapa tersebut telah meninggal 2 bulan yang lalu. Sidang terbuka pun juga berlangsung alot. Perdebatan antara Airawata dan jaksa penuntut berakhir dengan keputusan hakim setelah mendengar opini publik mengenai Airawata. ACP palsu tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena kinerjanya yang jauh lebih baik dibanding petugas polisi sesungguhnya. Hingga akhirnya pengadilan hanya menjatuhinya hukuman 1 bulan penjara dan denda sebesar 1 lakhs. Selama itu pula Pratap dan anak buahnya kembali merajalela mengacak-acak kota. Sementara Airawata yang telah dibebaskan kembali ke kampungnya. Meski begitu, dendam Pratap kali kepada Airawata mengikuti hingga ke desanya. Pratap mengirim anak buahnya untuk mencelakai Airawata sekeluarga, namun gagal. Kini pemerintah dan Departemen Kepolisian baru menyadari betapa pentingnya keberadaan sosok Airawata di kota. Sebab itulah meski telah diketahui jika Airawata memalsukan peran ACP, Ketua Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan DJP meminta kakek Airawata untuk mengizinkannya kembali mengabdi pada negara dan meminta izin Presiden untuk melakukan ujian IPS bagi Airawata. Atas dukungan masyarakat pula, dalam waktu singkat Airawata dinyatakan lulus ujian IPS dan kini ia resmi menjadi ACP sesungguhnya. Begitulah kisah Airawata yang telah diceritakan reporter itu. Sekarang, dengan jabatan resminya, Airawata melanjutkan pekerjaannya yang ia mulai dari ACP palsu seperti membasmi kejahatan dan melindungi masyarakat. Di samping itu, hubungan antara Airawata dan pria makin berkembang setelah Airawata menyelamatkannya dari tawanan anak buah Pratap Kali. Perlahan
Kejahatan Airawata meruntuhkan kerajaan bisnis-bisnis ilegal yang telah didirikan oleh Pratap. Tentu saja hal itu membuat Pratap makin meradang. Kejadian demi kejadian memotivasi penjahat kawakan tersebut untuk melenyapkan kakek nenek sang SCP. Tak berhenti di situ, Pratap juga memporak-porandakan ofis tempat Airawata bekerja serta menculik setiap putri petugas polisi bersama dengan pria. Lewat sebuah video, Pratap menantang Airawata untuk menyelamatkan gadis-gadis itu sebelum dijualnya ke luar negeri. Tak butuh waktu lama bagi sang SCP mendatangi depo kontainer tempat Pratap menawan para gadis. Dalam upaya penyelamatan tersebut, terjadilah pertarungan sengit antara Airawata dan anak buah Pratap Kali. Hingga akhirnya, Airawata berhasil menyelamatkan para gadis tawanan, kemudian menutup bab Pratap Kali, sosok akar kejahatan yang merajalela di Karnataka selama ini. Pada akhirnya, saat upacara penghargaan atas jasa-jasa Airawata selama ini, sang SCP menyerahkan formulir pengunduran dirinya kepada DJP sembari mengatakan, kelak jika kejahatan meningkat lagi, maka ia siap bergabung kembali dengan kepolisian. Adegan ditutup dengan Airawata dan seorang bocah laki-laki yang mengidolakannya memberikan salam penghormatan. Dan film pun selesai.